hampir gue kehilangan Fitri. Cincin. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Besok, gue harus terus terang sama Edo. Barang Fitri juga. Puas kamu, Edo? Puas melihat Fitri menderita? Tidak. Tidak. Aku tidak mau Fitri menderita. Tapi ini salah kamu sendiri, Fitri. Siapa suruh bikin aku jatuh cinta? Sebelum bertemu kamu, Fitri, tidak pernah ada kamu cinta dalam hidupku. Tapi gara-gara cinta kamu, Fitri, kamu telah bikin laki-laki yang dingin dan tegar jadi laki-laki yang cengan dan lemah. Bukan saya yang nggak bisa dibilangin, tapi kamu yang pikirannya nggak pernah mau terbuka. Saya kan cuma mau maju, harusnya kamu dukung saya dong. Kalau istri ninggalin suami dan anak, itu bukan kemajuan namanya, itu kemunduran. Saya nggak ngerti deh sama kamu, Mas. Pikiran kamu tuh sempit banget. Nggak pernah bisa maju, tau nggak? Bukan tidak tertarik, Pak Edo. Tapi pengalaman yang mengajarkan saya untuk hati-hati jika ada orang yang menawarkan persahabatan. Karena banyak orang yang bersahabat tapi menikam dari belakang. Saya cuma mau mengingatkan, seharusnya Papa tidak perlu ragu dengan cinta Fitri. Kalau memang Fitri adalah tunggangan Bapak, Bapak harus percaya dia. Kalau soal itu kebetulan saya lebih tahu daripada Anda, Pak Edo. Jadi sekarang saya dan Fitri permisi dulu ya. Hai Fit. Alhamdulillah ya, Rel. Akhirnya masalah ini selesai juga. Aku senang deh. Rel, kok diem aja sih? Kamu lagi mikirin apa? Aku kok masih curiga sama dia ya, Fit? Curiga apa lagi sih, Rel? Dia itu kan tanggapannya baik tadi sama kita. Feelingku yang mengatakan kayak gitu. Aku masih ngerasa dia tuh nggak benar, Fit. Rel, kamu tuh jangan negatif thinking gitu dong. Yang penting kan masalah kita udah beres. Kamu jangan ambil pusing. Lagi juga, Pak Edo itu sekarang udah mau bersahabat sama kita. Aku kok tetap nggak percaya sama dia ya, Fit. Iya, kamu sih nggak percaya boleh. Tapi jangan berlebihan kayak gitu dong. Jadinya kan kayak Parno. Bukan Parno, Fit. Tapi menurut aku reaksinya tuh terlalu berlebihan. Seorang Edo bisa sportif kayak gitu. Ya buktinya dia ikut bahagia waktu tahu pertunangan kita berdua. Emangnya dia siapa, Fit? Dia Aldo yang udah kenal sama kita dari dulu. Udah lama. Kok dia bisa bahagia dengan pertunangan kita sih? Ya kalau orang lain bahagia, kan kita juga ikut bahagia. Ya kalau dia deket banget sama kita, Fit. Tapi kalau cuma orang lain, nggak mungkin sebahagia itulah. Kenapa sih, Rel? Kamu tuh nggak mau coba percaya sama dia? Sekali aja kamu mencoba untuk percaya. Fitri. Kamu masih aja ya kayak dulu. Polos dan naif. Aku kan cuma berpikir jernih, Rel. Harusnya kamu bisa bandingin atau bedakan kebaikan yang tulus dan kebaikan yang palsu, Fit. Maksud kamu apa sih? Jadi kamu benar-benar nggak bisa menerima niat baiknya Pak Edo? Fit, hidup ini kayak di hutan belantara. Banyak serigala yang berbulu domba, Fit.
Jadi kita harus jeli dan waspada, sayang. Ya? Pak, maaf kalau saya bilang tadi reaksi Bapak terlalu berlebihan. Berlebihan? Biasa aja kok. Enggak, Pak. Kelihatan banget Bapak palsu. Frida, saya bereaksi apa adanya. Ya itulah saya rasakan waktu tahu rahasia mereka. Edo. Suatu saat nanti kamu pasti akan sadar bahwa aku sebenarnya sangat mencintai kamu. Apapun yang membuat kamu bahagia, pasti akan aku lakukan, Edo. Apa, kamu masih nggak percaya? Jadi, sampai sekarang kamu belum dapat kerjaan, Ma. Kamu ngelamar nggak sih? Papa gimana sih? Masa nggak percaya sama anak sendiri? Ya ngelamar lah. Lagian juga kalau misalnya ngelamar hari ini kan belum tentu langsung dipanggil. Butuh waktu. Udahlah, Man. Kamu kerja sama Mama, bantuin ngurusin catering. Lagi pula pesanan kue banyak. Ya, Ike, ngurus catering? Enggong. Ntar kurang jantan. Aduh, Ma. Mama udah. Mama jangan ajak ngomong yang begituan sama dia tuh. Kumat lagi tuh. Aduh, Papa keselak dah. Aduh. terus mau kerja apa, Pak? Kemarin aja narik angkot cuma sehari. Bah, mendingan tuh Papa jadi tukang ojek aja. Ngojek. Wah, iya juga tuh ya. Modalnya paling cuma motor. Terus nongkrong di pengkolan, dapet pelanggan banyak. Terus motornya gimana, Mas? Mau sewa? Masa sewa sih, Al? Gini aja, Al. Gue pinjem duit dong. Paling gak banyak, barang 5 juta aja. Buat beli motor second, pasti masih bagus, ya? Pinjam. Iya, Kay. Boleh, Kay? Aduh, Mas. Bukannya nggak boleh. Tapi belakangan ini kan saya banyak pengeluaran. Waktu kemarin DP rumah, terus biaya melahirkan. Ya, Al. Bahasa barang 5 juta aja nggak ada sih. Buat kabang lo. Nggak apa-apa. Pakai tabungan aku aja, Al. Jangan, Kay. Lo kenapa sih, Al? Tuh bini lo aja ngasih. Mas, saya bukannya nggak rela. Tapi itu kan duit pribadinya Kayla. Jangan dong, Mas. Emangnya Mas Norman nggak malu apa? Emang lo pikir gue pinjam buat apaan? Gue kan buat modal kerja, Al. Bukan buat judi atau foya-foya. Ya udah. Tapi Mas Norman bisa nggak gantinya nanti? Nggak usah dibalikin juga nggak apa-apa kok. Tuh, bini lo aja baik. Kok lo yang gitu banget sih lo? Mas, istri saya memang baik ya, Mas. Tapi Mas juga tahu diri dong, jangan manfaatin dia. Al, lo denger ya. Lo sih enak hidup lo lurus aja. Hah? Kerjaan lo bagus. Coba lo di posisi gue. Bisa nggak lo ngomong kayak gitu? Aldo! Sentimen banget sih lo sama abang lo. Pelit lo. Man, kamu tuh ya selalu ngarapin orang lain, ngendalin orang lain. Malu. Man, mereka itu punya tanggung jawab sendiri. Mereka sudah berumah tangga. Malu dong. Udah. Tuh, masa sahur-sahur begini berantem segala sih? Tuh, lihat tuh. Papa juga nggak nafsu jadi. Kak Yuga kok nangis? Kenapa, Kak? Gara-gara Yuga, Papa jadi berantem sama Om Aldo. Soalnya Yuga bilang, Papa kerjanya jadi tukang ojek aja. Al, kamu tuh kenapa sih? Masa sama saudara sendiri aja kayak gitu? Kay, denger ya, aku nggak suka kamu manjain Mas Norman kayak gitu. Aku tahu uang bagi kamu tuh bukan masalah, kamu biasa hidup enak. Tapi kalau kayak gitu terus nggak bakal nyelesain masalah. Iya, tapi aku kesian sama dia. Aku pengen dia berpenghasilan. Kamu tahu kan, waktu kamu bantuin dia kerja di Kafe Kamaya, hasilnya apa?
Terus dia jadi kurir di Retro. Papi kamu segitu baiknya ngasih pekerjaan. Hasilnya apa? Nggak ada kan? Nggak ada yang becus kan? Itu berarti Mas Norman nggak bisa menghargai kesempatan dan kepercayaan dari orang. Ya terus gimana dong? Masa mas saudara sendiri aja nggak boleh nolong? Nolong boleh, nolong saudara boleh. Tapi lihat tipe orangnya sama sikonya dong. Oke, kalau misalkan Mas Norman nggak bisa menghargai bantuan dari kita, ya udah nggak usah dibantuin lagi. Lagian dia kan laki-laki, lebih tua daripada kita lagi. Aku yakin kok dia bisa nolong dirinya sendiri. Aku bukannya nggak sayang sama dia, Kay. Apalagi kalau aku inget juga, aku juga nggak tega. Tapi kalau digituin terus, nanti jadinya ngegampangin. Dikit-dikit kalau ada masalah, ngandelinnya saudara. Maafin aku ya, Kay. Aku nggak marah kok sama kamu, ya. Al, ini kan bulan puasa. Kamu jangan berantem lagi ya sama dia. Rel, tahun ini kita masih mau kirim parcel buat klien kan? Ya masih dong. Ini ada tawaran parcel. Keren-keren dan harganya nggak terlalu mahal kok. Terus, buat prime customer mau yang mana? Yang ini, Ini, sama yang ini satu. yang ini ya. Yang ini nggak? Ini, ya. Rel, tolong tanda tangan ini. Rel, kamu catat aja siapa yang mau dikirim parcelnya. Nanti biar aku yang siapin semuanya ya. Oke. Kamu tuh kenapa lagi sih, Tan? Cemburu lagi? Enak ya nempel-nempel terus? Ya kalau kamu mau nempel-nempel sama dia juga nggak ada yang larang kok. Kamu sekarang pinter bercanda ya? Kan kamu yang ngajarin aku. Nah gitu dong. Jangan ngambek terus ah. Nggak capek apa? Kamu kok ketawa sih? Mas, kamu sadar nggak sih? Benernya sifat kita sekarang ini banyak yang kebalik loh. Bener juga ya kata orang, kalau orang pacaran itu pasti bakalan bisa nularin sifat gitu. Maksud kamu? Ya coba kamu inget-inget deh, Mos. Dulu kan aku orangnya easy going. Sedangkan kamu serius banget kan? Kamu orangnya sensitif banget, dikit-dikit ngambek. Aku selalu sibuk bikin kamu ketawa kan? Sekarang malah kebalik ya. Aku yang sering ngambek, kamu yang suka bikin aku ketawa. Iya ya Tan, lucu juga ya. Tan, kemarin temen aku nganterin undangan, katanya habis lebaran dia mau merit. Bagus nggak model undangannya? Kamu suka nggak? Keren ya? Keren. Nanti kita ambil contoh yang ini aja ya kalau kita mau bikin undangan. Hah? Undangan buat apa, Mos? Ya undangan buat pernikahan kita lah, masa buat ulang tahun? Kenapa, Tan? Ah? Oh, enggak. Emangnya kamu udah benar-benar siap ya mau nikah sama aku? Kenapa? Emangnya kamu enggak? Oh, enggak. Bukannya aku nggak siap. Ya, kamu kok ketawa sih, Mos? Dulu aku nggak pernah siap kalau kamu ajakin nikah. Aku selalu takut sama yang namanya komitmen. Sekarang akunya udah mau, kamunya yang ketakutan. Enggak, coba bilang aku ketakutan. Siap kok. Jadi kamu beneran udah siap?
beneran nih bang, boleh saya sewa motornya buat ngojek? Ya boleh-boleh aja sih. Yang penting sesuai dengan setorannya. Beres bang, beres, tenang aja. Sebelumnya makasih banyak ya bang. Oke. Kalau lo mau pengen dapat penumpang lebih banyak, di sana no, sebelah sana no. Ya. Di perapatan jalan raya depan sana. Ya. Di sana banyak penumpang yang pada turun dari angkot. Sama bos, ya. Wah, bener juga bang. Iya deh, mudah-mudahan berkah ya bang. Iya, semoga ya. Hati-hati. Saya bawa dulu ya. Oke, silakan. Sip. Fitri, nanti sore bisa ikut saya ke presentasi sama klien? Sore jam berapa, Pak? Jam pulang kantor. Pulang kantor? Saya harus ke... Oke, saya ngerti. Mungkin kamu masih ada janjian sama tunggangan kamu ya? Iya, Pak. Oke. Saya nggak mau ganggu acara kalian. Maafin saya ya, Pak. Tenang aja, saya bisa sama Frida. Itu orang baik dan perhatian banget. Kenapa sih sampai sekarang Farel tuh nggak bisa ngeliat sisi baiknya? Ya, Rel? Fit, ntar sore jadi kan? Jadi dong. Rel, kamu tahu nggak? Sebenarnya tadi tuh pulang kantor aku mestinya nemenin Pak Edo ke klien. Tapi nggak jadi deh. Gara-gara dia tahu aku pergi sama kamu. Pengertian banget ya dia. Itu sih bukan pengertian, tapi udah sewajarnya. Kenapa, Rel? Ya iyalah, Fit. Jam pulang kantor ya pulang kantor. Kok dia maksa pergi sih? Ya, itu bukan pemaksaan namanya, tapi emang udah sewajarnya. Kok kamu sinis gitu sih? Ya, aku kesel aja kamu yang muja dia. Rel, siapa juga yang muja-muja dia? Udahlah, jangan berantem. Ntar kalau Edo tahu, dia malah seneng lagi lihat kita berantem. Kamu tuh terlalu berlebihan, Rel. Ya udah ya, sampai ketemu nanti sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Fitri. Edo itu suka sama kamu, masa kamu gak tahu sih? Thanks ya. Cuma makasih, Pak. Apa menurut Bapak ini idenya terlalu standar? Frida, ide seperti ini udah sering. Tunggu dulu, Pak. Coba dicek sekali lagi. Mungkin tadi Bapak bacanya terburu-buru. Frida, saya berkat di bisnis ini. Bukan baru sebulan atau 2 bulan. Hanya dengan membaca sekali, saya udah tahu kalau hebat atau standar. Lupakan aja ini dulu. Nanti sore, sepulang kantor, kamu temenan saya ketemu klien. Kok nggak ngajak asisten 2, Pak? Ya, Fitri ada kencang sama Farel. Dia nggak bisa. Bagus. Sampai kapan aku cuma kamu jadiin cadangan? Ngeselin banget. Alif! Hati lo, ntar dibawa kabur. Ojek, 10.003, 10.003. Kejualan kangkung gue 10.003. Ojeknya orang ganteng. Kang ojeknya orang ganteng. Ojek. Mas, ke dalam komplek 5.000 ya? Buset. Berapa? Goceng. Oga, ceban. Enak aja, biasanya juga 5.000. Kalau saya ngangkut situ kan sama aja saya ngangkut 2 karung beras. Kira-kira dong. Iya aja deh. Daripada nggak dapet penumpang gue. Tapi ntar pas tanjakan bantu dorong ya. Ngapain? Ini kan motor tua, mana kuat tanjakan kalau ngangkut anak kingkong. Ayo buruan.
Apa gue sekali ya? Alif, kamu kenapa sih sayang? Bram, gimana kejadiannya pertama? Itu Pi, tadi pas lagi di taman, lagi main, si Alif jatuh. Terus kepalanya kebentur sama kursi. Bram, Maya mana? Nggak tahu Mi. Tadi aku coba telepon, tapi handphonenya mati. Telepon Mi. Keterlaluan Maya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gimana sih Maya? Oke, ya smile. Oke, cukup. Udah? Ya. Thank you ya. Iya, sama-sama. Miss call banyak banget. Mas Bram, kenapa ya? Cepat ke rumah sakit, Alif kecelakaan. Ya Allah, Alif. Mai, tar dulu Mai. Ada yang mau ngomongin dulu. Nggak bisa anak saya masuk rumah sakit. Mai, tunggu Mai. Ada yang mau ngomongin dulu. Ya ampun, nak, kamu kenapa? Maafin Mama ya, sayangnya baru datang. Mai, kamu tuh ibu macam apa sih? Sayang nggak tuh kamu tuh sama Alif? Kok mentingin kerjaan daripada anak? Kita semua tuh nyariin kamu. Iya maaf, Mi. Maya itu lagi pemotretan. Handphone emang sengaja Maya silent supaya nggak ganggu. Ibu macam apa sih kamu? Ada apa-apa, Bram yang selalu repot ngurusin. Kamu kasihkan di luar. Mai, lain kali sesibuk apapun kamu, HP itu jangan dimatiin. Jadi kalau ada kabar kayak gini nih, kamu bisa dikabarin. Mi, Pi, sekarang kan sudah malam banget. Mendingan Mami sama Papi istirahat aja di rumah. Biar saya sama Maya yang nungguin Alif di sini. Ya udah, Mami pulang dulu ya. Iya, Mi. Kamu tuh gimana sih, Mas? Jagain anak kayak gini aja nggak bisa. Iya, tadi Apa? Saya itu kan pergi bukan buat jalan-jalan. Saya itu keluar rumah untuk cari uang. Masa kamu jagain Alif sebentar di rumah aja bisa sampai anaknya kecelakaan kayak gini? aku juga sudah hati-hati, Mai. Ya nggak hati-hati dong namanya kalau sampai kepalanya bocor gini, Mas. Mas, kamu tuh. Kamu nih gimana sih, Mai? Udah salah, malah marahin aku lagi. Loh, Mas, ini bukan masalah ngalah nggak ngalah. Ini soal pembagian tugas. Saya minta kamu bantuin saya lah, Mas. Saya itu kan pergi untuk cari uang, bukan shopping, bukan dugem, bukan jalan-jalan yang nggak jelas. Kamu di rumah tugas saya jagain Alif dong, Mas. Cukup, Mai. Ya kamu lah yang diem. Nanti Alifnya bangun lagi. Kamu jangan ngerasa yang paling benar ya, Mai. Sebagus apapun karir kamu, sesibuk apapun kamu, anak ada tanggung jawab kita berdua. Udahlah, Mas. Saya nggak mau diceramain sama kamu. Cukup. Lagian kamu juga yang mulai. Kenapa aku selalu kalah sama Vera? Bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal perempuan. Aku suka sama Fitri, tapi gadis itu udah telanjur jadi milik Vera. No, Vera. Proyek pariwisata itu buktinya jatuh ke tanganku. Jadi saya yakin sebentar lagi tunangan kamu juga jatuh ke tanganku. Liv, Mau kemana, Mai? kok mau kemana? Kamu lupa. Saya kan ada pemotretan hari ini. Kok kemana sih, Mas? Alif lagi sakit gini, kamu malah pemotretan. Ya terus gimana dong, Mas? Saya kan sudah sign kontrak, nggak mungkin dong saya cancel tiba-tiba. Bisa dituntut saya sama orangnya. Kamu keterlaluan banget sih, Mai. Kemarin
Pas Alif jatuh, kamu nggak bisa dihubungin. Terus pas di rumah sakit, kamu datangnya telat. Sekarang, cuma nungguin dia yang belum pulih, kamu nggak bisa. Udahlah Mas, saya minta maaf kalau kemarin saya nggak bisa dihubungi, tapi kan sekarang Alifnya sudah sehat. Sudah dapat obat dari dokternya. Ya udahlah, tolong kamu jagain dia hari ini. Saya kerja dulu, ya kan? Ternyata aku baru sadar, Mai. Kalau kamu tuh nggak sayang sama Alif. Kamu jangan asal ya kalau ngomong ya Mas ya. Saya kan yang lahirin dia, nggak mungkin dong saya nggak sayang sama Alif. Ya buktinya kamu nggak care sama Alif. Terserahlah Mas, kamu mau ngomong apa? Saya berangkat dulu, saya terlambat nanti gara-gara berantem sama kamu. Nak, Mama kerja dulu nak ya. Tas dulu dong. Dadah sayang. Neng, ojek sama yang ganteng, Neng. Jangan main jelek. Jual kenari ya, Bang? Boleh, ceban ya. Ih, malah amat sih. 7.000 aja ya. Harga mahasiswa dong, Bang. 7.000. Ah, tentang pelajar, minta diskon aja lah. Udah deh, untung cakep. Neng, pegangan dong. Ih, enggak ah. Emang Bang siapa? Pacar bukan, kok pegangan sih? Mau selamat nggak? Ya mau dong. 7.000 aja minta selamat lo. Abang, yang bener dong. Bisa bawa motor nggak sih? Makanya pegangan yang kencang. Naikkan lagi. Lagi. Astagfirullahaladzim. Mas Norman? Kok tega banget sih? Alhamdulillah. Yang kencang ya? Pegangan yang kencang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Sama-sama, Pak. Maaf, Pak. Inferno menangani iklan produk perusahaan ini juga. Baru penawaran gitulah, Pak. Tapi sepertinya Pak Satrio kurang cocok. Beliau kan udah kerja sama bertahun-tahun dengan Retro. Oke, kalau gitu kami permisi dulu ya, Pak. Mari, Pak. Pak Fero, nggak sangka kita ketemu di sini. Maaf, Pak Edo. Saya buru-buru. Tumben dia nggak ngajak Fitri. Atau jangan-jangan feeling gue kali ini salah. Mungkin dia emang bener nggak akan mengganggu hubungan gue sama Fitri. Buktinya dia jalan sama Frida. Ya ada baiknya gue ikuti saran Fitri untuk positive thinking. Ya ampun, Bil. Mas Norman itu kan kerjaannya ngojek. Ya wajar dong kalau dia boncengin orang. Tapi kenapa ya, Bu? Penumpangnya itu pegangan mesra banget sama Mas Norman. Perasaan kamu aja kali, Nabila. Ya mudah-mudahan sih kayak gitu. Assalamualaikum. Wah. Man, kamu tuh gimana sih? Bawa penumpang perempuan, mesra lagi, dipeluk. Ngapain? Ya elah papa, saya kan tukang ojek. Lagian juga bukan saya yang suruh, dia mau sendiri. Dia takut kejengkang kali. Mas harus tuh jaga perasaannya Nabila. Ya walaupun nggak ada perasaan apa-apa sama penumpang itu, tapi kan nggak usah ngambil kesempatan juga dong. Salah lagi deh gue. Iya deh, gue minta maaf. Terus gue mesti kerja apaan dong? Iklan cemburuin, ngojek juga. Ya udah deh, besok gue cari kerja yang lain. Apa ya? Tukang gali kubur, biar nggak ada yang cemburuin. Paling gue ketemu sama mayat. Tuh sambat lagi. Mas tersiksa ya sama sikap aku? Enggak kok. Jadi Mas pikir aku cerewet ya? Man, kalau Nabila cemburu itu wajar, normal, wajib. Kamunya yang mesti berubah. Jadi ustadz kek. Duh, jangan-jangan gue emang gak jodoh sama dia. Kok salah paham terus gini ya? Ya emang dari awal udah salah kali. Masa gue yang berandalan gini dapet cewek alim kayak dia?
Mas pengen kita putus. Enggak yang bilang. Aku nggak ngomong gitu. Siapa yang bilang? Mungkin benar kali kata papa. Aku yang harus merubah sikap. Tumben Mas, ngomongnya agak bener dikit. Terus lo pikir gue selama ini apa? Gila. Rel, puasanya masih kuat kan? Kuat dong. Nanti malam aku mau bikin masakan buat kamu. Kan udah lama aku nggak masak buat kamu. Serius, Fit? Kok tumben sih? Rel, akhir-akhir ini kan kita berantem terus. Pokoknya aku nggak mau kita berdua berantem lagi. Aku mau kita berdua rukun kayak dulu lagi. Kamu inget kan? Waktu kita sama-sama ngekos dulu, aku sering banget masak buat kamu. Iya, Fit. Aku kangen masa-masa itu. Fit, gimana kalau kamu masaknya di rumahku aja? Biar sekalian Mami dan Papi nikmatin masakan kamu. Emangnya boleh masak di sana? Ya boleh lah. Kan kamu calon menantu. Ya udah, Rel. Sampai nanti ya. Udah sayang. Tumben, Farel ceria banget. Gak kayak biasanya. Tadi aja tuh dia gak nyinggung-nyinggung Edo dan gak cemburuan sama aku. Bagus deh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sekarang belajar ikronya untuk hari ini udah selesai ya. Besok kita lanjutin lagi. Anak-anak ada pertanyaan nggak? Nadine mau tanya apa? Tante, yang ngelahirin Nadine itu siapa sih Tante? Mama kamu. Terus yang ngelahirin Mama Nadine siapa Tante? Yang lahirin mamanya Nadine, ya neneknya Nadine. Terus yang lahirin neneknya Nadine siapa Tante? Ya ibunya neneknya Nadine. Waduh, kalau pertanyaan kayak gini sampai beduk maghrib juga kagak selesai. Lagi di situ Yul ada aja lagi segala nenek-nenek ditanyain. Liatin aja Pak, namanya juga anak kecil. Kalau dia nanya harus dijawab. Terus yang ngelahirin ibunya nenek Nadine siapa Tante? Ya neneknya nenek. Gini ya Din, kamu pasti penasaran siapa manusia pertama di bumi ini? Wah, kamu ini benar-benar pintar ya. Kecil-kecil pertanyaannya udah ke sana. Jadi, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah di muka bumi ini yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita semua ini adalah anak cucunya Adam dan Hawa. Bu guru agama aku pernah cerita tentang Nabi Adam Tante. Katanya dulu Nabi Adam pernah makan buah kuldi Tante. Buah kuldi itu apaan sih Tante? Pak, dan juga buah kuldi dong Pak. Buah kuldi? Buah gituan nggak ada nak. Tapi gua mau Pak. Papa pelit deh. Nah lo. Buah yang lain aja ya. Kenapa mesti buah kuldi sih? Ada-ada aja lagian ah. Bil, sebenarnya buah kuldi itu buah apaan sih? Hah? Jadi Mas juga nggak tahu? Kagak. Sama Mas. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Dia aja lebih pintar agamanya daripada gue kagak tahu. Apalagi gue yang bego. Fit, ada yang bisa dibantu nggak? Gak usah Mas. Mas nunggu aja di ruang makan. Bentar lagi juga selesai kok. Mas, Mbak Maya kok nggak kelihatan? Belum pulang ya? Fit, kalau misalkan nanti kamu nikah sama Farel, kamu masih mau masak seperti ini nggak? Insya Allah Mas. Aku ini kan hobi banget masak. Jadi kalau nanti Farel nggak minta pun, ya pasti aku masakin.
Walaupun kamu sibuk kerja di luar seharian. Iya. Kenapa sih, Mas? Kok nanya kayak gitu? Oh, enggak, Fit. Farel beruntung ya, punya calon istri kayak kamu. Ya mudah-mudahan sih kamu nggak cuma janji-janji kayak sekarang. Karena Karena apa, Mas? banyak cewek-cewek yang waktu pacaran, mereka janjinya bakalan bisa bagi waktu antara karir dan keluarga. Tapi begitu menikah, mereka lupa sama janji mereka sendiri. Fitri masak apa ya? Baunya enak bener. Rel, kamu beruntung dapat calon istri kayak Fitri. Pasti dong, Pi. Mulai tuh papi, nyindir mami kan? Mi, inget nggak waktu Mami sakit terus Fitri datang buat masakin khusus buat Mami. Dari Mami nggak mau makan sama sekali sampai akhirnya makannya banyak sekali. Itu kan berkat Fitri. Iya ya, Rel. Fitri tuh emang hebat kok. Makanya mami dan papi seneng banget kamu berhubungan sama dia. Rel, jangan sampai ada yang merebut dia dari sisi kamu. Pasti, Pi. Gak akan ada yang bisa merebut dia dari aku. Ih, Farel apaan sih? Jangan macam-macam deh. Siapa yang cari gara-gara? Aku kan nurutin pesan Papi. Pesan apa? Kata Papi, gak ada boleh seorang pun yang merebut kamu dari aku. Jadi, aku harus pegangin kamu biar kamu gak direbut sama siapapun. Rel, mana nyaman kalau kamu terus-terusan khawatir kayak gitu. Percaya aja ya sama aku, gak ada orang yang bisa ngerebut kamu dari aku. Dan gak ada orang yang bisa ngerebut aku dari kamu. Oke? Pagi, Pak. Bapak kok hari ini kelihatan beda ya? Ada apa ya, Pak? Frida, saya gagal menipu diri saya sendiri. Maksud Bapak? Saya benar-benar cinta sama Fitri. Jadi, saya akan merebut dia dari tangan Farel. Jangan main-main, Pak. Mereka itu udah tunangan. Memangnya kalau udah tunangan, nggak boleh direbut. Udah kawin saja kok bisa dibikin cerai. Bapak akan bertindak senekat itu. Saya pengen tahu, apa sekuat cinta Romeo and Juliet? Cinta lama? Mereka cuma orang biasa. Saya yakin saya bisa merebut dia dari tangan Farel. Saya tahu, Pak. Saya ingat kok waktu Bapak beli jam di toko itu. Bapak berani bayar 3 kali lipatnya untuk mendapatkan jam yang udah dibeli oleh orang lain. Tapi saya nggak nyangka kalau hal itu berlaku jika Bapak jatuh cinta. Semua hal pasti bisa dapatkan. Karena saya bukan orang mudah menyerah. Tapi saya cuma mau ngingetin aja, cinta Bapak sama Fitri itu bukan cinta sesungguhnya, tapi udah berubah menjadi obsesi. Lihat aja, apa yang saya bisa lakukan untuk mendapatkan cinta pertama saya. Pagi, Fit. Pagi, Pak. Gimana Pak Farel setelah pertemuan kemarin? Maksud Bapak? Iya, kalian baik-baik saja kan? Pak Farel bukan jelas lagi sama saya. Ya masih sih, Pak. Tapi kalau cemburu itu kan tanda cinta. Ya saya sih senang-senang aja kalau Farel masih bisa cemburu sama saya. Karena artinya dia mencintai sama kamu. Saya juga cinta kamu, Fitri. Itu makanya saya cemburu. Pak, saya minta maaf ya. Untuk apa? Untuk mencintai Pak Farel.
Mencintai bukan kesalahan, Fit. Kamu tidak perlu minta maaf. Saya minta maaf atas nama Farel. Dia betul-betul mencintai Farel. Pak, maafin Farel ya. Karena sampai sekarang dia masih nggak percaya kalau Bapak itu sebenarnya udah banyak berubah. Saya ngerti, Fit. Tambah lagi, semua tahu. Pak Farel orang yang keras kepala. Ya, dia tipikal orang kalau terkesan pada pertemuan pertama, dia langsung suka. Tapi sebaliknya, kalau sejak pertemuan dia nggak suka, dia langsung benci. Dan dia akan sulit menerima. Tapi Bapak nggak marah kan? Tenang aja, Fit. Nggak usah khawatir. Kita akan rangkul kesahabatan kita. Oke Pak, saya setuju. Tos. Tos itu apa? Begini, angkat tangan seperti ini. Dan tos. Oh, tos tuh kayak gitu. Kalau aja Farel bisa nerima kalau Pak Edo itu udah benar-benar berubah. Fitri lagi ngapain ya? Telepon ah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, makan siang yuk. Makan siang? Emangnya kamu nggak puasa? Canda, Fit. Kamu tuh, Rel tahu nggak? Pak Edo tuh sama sekali nggak marah pas aku ngomong Fit, aku nelfon kamu bukan nanya soal Edo. Rel, kamu ngomongnya kenceng lagi sih. Kan aku cuma mau ngasih tahu. Aku cuma mau tahu kabar kamu, sayang. Kamu lagi ngapain? Kamu nanya kayak polisi sih? Ya aku lagi telepon sama kamu. Emangnya kau pikir aku lagi ngapain? Bukan lagi sama Edo kan? Tuh, kamu sih mancing-mancing. Tadi kata kamu aku nggak boleh ngomongin tentang Edo. Sekarang kamu sendiri ngomongin. Mau kamu apaan sih? Udah dulu ya. Tiap nelfon marah-marah mulu. Sabar ya. Lagi puasa. Sholat kali ya, biar tenang. Habis sholat kok senewan kayak gini sih? Ya Allah, tenang. Kamu kenapa, Fit? Nggak apa-apa, Pak. Kamu nggak habis berantem sama Pak Farel kan? Emangnya kelihatan banget ya di muka aku kalau aku habis ribut sama Farel. Enggak kok, Pak. Emangnya muka saya bonyok? Enggak kan? Berarti saya nggak habis berantem. Nice joke, Fitri. Permisi, Pak. Farel tuh gimana sih? Bikin aku senewan aja. Malah manisan Pak Edo. Fit, Iya, Bu, ada apa? Pak Edo tuh masih usaha deketin kamu ya? Padahal kan jelas-jelas kamu udah go public soal hubungan kamu sama Pak Farel. Ibu ngomong apa sih? Ya nggak mungkin lah Pak Edo kayak gitu. Bu Frida kan lihat sendiri. Kemarin itu Pak Edo ikut bahagia kan waktu dengar hubungan aku sama Farel. Fitri, kok ada sih orang senaif kamu? Atau dia cuma pura-pura lugu?
Farel, kamu ada di sini? Ya jemput pacar aku lah. Ya enggak, maksudnya tumben aja kamu jemput aku di sini. Biasanya kan di ujung jalan situ. Kenapa? Kamu takut? Ya ampun, Fit. Hubungan kita kan orang udah pada tahu, Fit. Bukannya gitu, Rel, tapi kan... Pak Vero. Hei. Pasti mau buka puasa dengan Fitri. Iya, mau gabung? Nggak usah lah. Nanti malah mengganggu kalian berdua. Saya duluan ya. Iya, Rel. Kamu kenapa sih ngajak Edo segala? Ya ampun, Rel. Itu kan cuma sopan santun aja. Lagian, Edo pengertian banget kan? Dia nggak mau ganggu hubungan kita. Iya, puji aja terus dia. Rel, jadi buka puasa nggak? Iya. Masa sih kamu batalin puasa kamu dengan berantem sama aku? Kan otomatis puasa kamu pahalanya berkurang. Iya sayang, silakan. Mumpung ini bulan baik, kamu lebih baik introspeksi. Kamu lihat diri kamu di cermin. Karena aku udah gak ngeliat Farel yang aku kenal. Buat kamu Fitri dan Farel, mulai besok Fitri bukan karyawan Inferno lagi. Selama ini saya tidak percaya sama Anda. Tapi sekarang mata saya terbuka, Pak. Saya terima persahabatan ini.